teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil review kami dari materi 1 sampai ke 7. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nazwa Salsabila Zahra dengan NIM 15. Saya angkatan 2023 dari Fakultas Kehutanan Universitas Unaya Mukti. Kenalkan, nama saya Rifai Mulyadin Setiawan, NIM 033, kelas A1, Fakultas Kehutanan Universitas Unaya Mukti Bandung. Halo, perkenalkan, nama saya Kelvin Agung Saputra R, NIM 0013 dari kelas A1 angkatan 2023, Fakultas Kehutanan Universitas Unaya Mukti. Perkenalkan, nama saya Fajar Rizwandi, NIM 0029 dari kelas 1 angkatan 23, prodi Fakultas Kehutanan Universitas Unaya Mukti. Di sini saya akan presentasikan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada genetik. Tingkat genetik merupakan keanekaragaman yang terjadi dalam suatu spesies akibat perbedaan susunan gen. Perbedaan gen ini menyebabkan variasi sifat seperti warna, ukuran, bentuk, dan ketahanan terhadap lingkungan pada individu dalam satu jenis. Yang kedua, tingkat jenis. Tingkat jenis adalah keanekaragaman yang menunjukkan perbedaan antara spesies makhluk hidup dalam suatu wilayah. Setiap spesies memiliki ciri-ciri dan peran berbeda dalam ekosistem. Contohnya, ada rusa, harimau, gajah, burung, dan satwa lainnya di dalam satu kawasan hutan. Yang ketiga, tingkat ekosistem. Tingkat ekosistem adalah keanekaragaman yang terjadi karena perbedaan tipe ekosistem atau lingkungan tempat hidup makhluk hidup. Setiap ekosistem memiliki kondisi lingkungan dan komunitas dan yang berbeda. Contohnya hutan, hujan, savana, mangrove, rawa, dan terumbu karang. Yang selanjutnya ada nilai satwa liar. Satwa liar adalah hewan yang hidup di alam dengan sifat liar, baik di darat, di air, di udara. Mereka bisa hidup bebas ataupun dipelihara tetapi memiliki sifat alaminya. Contohnya mencakup mamalia, burung, reptil, dan amfibi. Satwa liar merupakan bagian penting dari keanekaragaman hayati yang memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaan satwa liar mendukung berbagai proses alami seperti penyerbukan, penyebaran biji, dan pengendalian populasi. Namun, aktivitas manusia banyak memberikan dampak negatif seperti kerusakan habitat, pemburuan, dan perdagangan ilegal yang menyebabkan populasi satwa liar itu semakin terancam. Oleh karena itu, diperlukan pengolahan satwa liar yang tepat untuk menjaga kelestarian satwa serta keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Yang selanjutnya ada pemanfaatan satwa liar. Nah, pemanfaatan satwa liar itu ada menjaga kelestarian populasi satwa liar agar tidak punah, melindungi habitat alami satwa liar dari kerusakan untuk generasi mendatang. Menjaga keanekaragam hayati untuk generasi mendatang, memberikan manfaat ekonomi melalui ekosistem dan penelitian. Lalu ada nilai ekonomi di situ ada nilai ekonomi dari satwa liar. Yang pertama adalah nilai ekonomi dari satwa liar meliputi daging, kulit, tanduk, bulu, tulang, sarang, dan tubuh. Yang kedua, nilai ekologi, penyeimbangan ekosistem. Yang ketiga, nilai rekreasi, kegiatan berburu. Yang keempat, nilai estetika, jasa wisata. Sudah. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang pengolahan satwa liar. Nah, dalam pengolahan satwa liar itu ada pertimbangan, di mana pertimbangan dalam pengelolaan satwa liar mencakup status lokal, yaitu seperti in situ dan ex situ.
Dari pencakupan tersebut, karakteristik satwa seperti kondisi habitat dan landscape hukum. Landscape hukumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Lokasi penentuan metode pengelolaan karakteristik satwa mempengaruhi kebutuhan dan perilaku. Habitat harus menyediakan seperti air, pakan, dan tempat berlindung. Sama halnya seperti kita manusia pun memerlukan hal yang serupa. Sedangkan hukum menjadi landasan utama dalam pengolahan satwa liar agar dapat berkelanjutan. Selanjutnya tuh dalam pengolahan satwa liar ada pengolahan in situ. Pengelolaan in situ dilakukan di habitat asli satwa dengan tujuan menjaga ekosistem tetap alami di mempertahankan interaksi alaminya seperti di cagar alam atau taman nasional. Selanjutnya pengolahan ex situ. Pengolahan ex situ dilakukan di luar habitat asli seperti di kebun binatang, penangkaran dengan tujuan penyelamatan dan mengembangkan satwa yang terancam punah. Kedua metode ini saling melengkapi dalam upaya konservasi satwa liar. Selanjutnya ada manipulasi populasi. Nah, dalam manipulasi populasi ini upaya pengelolaan yang dilakukan langsung terhadap jumlah dan keberadaan individu satwa untuk menjaga keseimbangan populasi. Di mana ada 4 parameter. Yang pertama tuh pengendalian jika populasi terlalu berlebih atau overpopulated. Yang kedua ada restocking untuk menambah jumlah individu, memperkuat populasi yang ada. Yang ketiga translokasi dengan memindahkan satwa ke habitat yang lebih sesuai. Serta yang keempat ada introduksi, yaitu memasukkan satwa ke wilayah baru meskipun dalam langkah ini memiliki resiko yang tinggi. Tujuannya agar populasi tetap stabil dan tidak mengganggu keseimbangan ekosistem. Nah, dalam pengolahan satwa liar ada salah satu parameter tentang konflik satwa liar, yang dimana konflik satwa liar itu konfliknya tuh bersama manusia terjadi ketika satwa liar masuk ke area manusia akibat kerusakan atau penyempitan habitatnya, yang dimana manusia mengambil atau mengalih fungsi kawasan yang asalnya kawasan tersebut seharusnya didominasi untuk rumah habitat. Upaya penanganannya seperti meliputi pencegahan seperti ada pagar, peringatan terhadap manusia yang berada di dekat kawasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika pertumbuhan dan pengolahan populasi satwa liar. Untuk yang pertama ada spesifik dalam populasi. Yang pertama yaitu tentang persaingan intraspesifik, yaitu di mana suatu satwa memperebutkan suatu wilayah untuk berkembang hidup. Untuk yang kedua yaitu ada persaingan interspesifik, yaitu di mana satwa liar berebutkan pakan untuk keberlangsungan hidupnya. Untuk yang kedua yaitu tentang karakteristik satwa yang rentan punah. Untuk yang pertama yaitu karena wilayahnya terlalu kecil untuk berkembang hidup. Untuk yang kedua yaitu satwa diburu atau dipanen. Untuk yang ketiga yaitu daya dukung dalam pengelolaan. Untuk yang pertama yaitu kepadatan subsisten, bergantung pada ketersediaan pakan dalam satwa liar tersebut. Kayak dipotong-potong ya. Untuk yang kedua yaitu ada kepadatan toleran, di mana bergantung pada ruang dengan wilayah yang ada. Untuk yang keempat yaitu pengendalian hama dan penyakit, yaitu dengan mengatur keseimbangan ekosistem yang ada di habitatnya.
Untuk yang selanjutnya yaitu ekologi pergerakan satwa liar. Untuk yang poin pertama yaitu pemencaran, yang dimana satwa itu berjalan untuk mencari tempat yang baru karena tempat tinggal dulunya yaitu tidak aman atau terserang oleh predator lainnya. Selain itu satwa liar tersebut mengalami kekurangan pakan dan air untuk berkembang dan bertahan hidup. Untuk yang kedua yaitu konsep ranger, yaitu di mana wilayah jelajah, yaitu satwa liar berjelajah untuk memenuhi kebutuhan seperti pakan, minum, dan keberlangsungan hidupnya untuk berkembang biak. Saya akan menjelaskan tentang apa itu habitat. Untuk yang pertama, habitat merupakan tempat hidup satwa yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling mendukung kehidupan, mulai dari skala kecil, mikrohabitat, hingga landscape yang luas, yaitu makrohabitat. Dalam habitat terdapat 4 komponen atau yang bisa kita sebut the big four. Apa sih 4 komponen dari yang kita sebutkan tadi? Yang pertama ada makanan, yang kedua ada air, yang ketiga pelindung, dan yang terakhir itu ruang. Keempat komponen ini harus tersedia agar satwa dapat bertahan hidup, berkembang biak, dan bereproduksi dengan baik. Selain itu, satwa juga tidak hanya memanfaatkan habitat yang tersedia, tetapi juga melakukan seleksi habitat berdasarkan kebutuhan, lalu kebutuhan biologisnya. Hal ini juga berkaitan dengan konsep ekologi, yaitu peran dan posisi satwa dalam ekosistem. Selanjutnya ada faktor pembatas dan kualitas habitat. Keberadaan satwa ini dalam habitat dipengaruhi oleh faktor pembatas, yaitu komponen yang jumlahnya paling terbatas atau sesuai hukum minimum Liebig. Nah, kualitas habitat ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, source habitat atau habitat berkualitas tinggi, di mana tingkat kelahiran itu lebih banyak dibanding tingkat kematian. Yang selanjutnya ada sink atau habitat berkualitas rendah, itu angka kematiannya lebih besar dibanding angka kelahiran. Selain itu, terdapat juga fenomena edge effect atau efek tepi, yaitu perubahan kondisi pada pembatasan 2 ekosistem yang dapat menguntungkan beberapa spesies, tetapi merugikan spesies tertentu yang ternyata sensitif. Selanjutnya ada konektivitas dan analisis habitat. Fragmentasi habitat ini dapat menghambat pergerakan satwa, sehingga diperlukan koridor satwa sebagai jalur penghubung antara habitat. Koridor ini penting untuk menjaga aliran genetik dan migrasi. Selanjutnya, untuk mengetahui kondisi habitat dilakukan inventarisasi. Inventarisasi ini bisa melalui yang pertama analisis vegetasi, itu yang bertujuan untuk mengetahui pakan dan tutupan tajuk. Selanjutnya ada pengukuran faktor abiotik seperti air, tanah, dan topografi. Dan yang terakhir itu ada identifikasi tanda keberadaan satwa. Jadi kita harus tahu apakah ada satwa tersebut di dalam kawasan ini atau tidak. Selanjutnya ada daya dukung dan pengelolaan habitat. Setiap habitat memiliki daya dukung atau carrying capacity, yaitu jumlah maksimum populasi yang dapat ditampung tanpa merusak lingkungan. Jika berlebihan, dapat terjadi kerusakan seperti overgrazing. Nah, pengelolaan habitat ini dilakukan melalui manipulasi habitat seperti yang pertama penanaman pakan alami, yang kedua penyediaan sumber air, dan yang ketiga pengendalian spesies intensif. Selain itu, perubahan habitat akibat suksesi hutan juga memengaruhi jenis satwa yang hidup di dalamnya. Oleh karena itu, pengelolaan habitat harus berorientasi pada keseimbangan ekosistem, bukan sekedar mengontrol satwa saja, tapi juga kita harus tetap memperhatikan tingkat kualitas hidup mereka. Jadi dapat disimpulkan dari materi yang pertama yang sampai ke-7, dari materi yang telah dibahas dapat dipahami bahwa pengelolaan satwa liar merupakan suatu proses yang tidak hanya berfokus pada satwa saja, tetapi juga mencakup habitat, populasi, dan interaksi dalam ekosistem. Satwa liar memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial. Seperti yang kita tahu, keanekaragaman hayati di Indonesia itu sangatlah tinggi. Maka dengan itu kita seharusnya mampu mengelola atau mengalokasikan pengelolaan satwa liar itu menjadi seperti pengelolaan in situ dan ex situ. Karena dengan pengelolaan demikian kita mampu dapat
melestarikan keanekaragaman hayati, terutama satwa liar yang ada di Indonesia ini. Selain itu, ketersediaan makanan, air, pelindung, dan ruang menjadi faktor utama dalam keberlangsungan hidup satwa. Jika komponen itu terganggu, maka akan berdampak langsung pada populasi dan ekosistemnya. Dan kita itu tidak boleh melihat satwa liar itu sebagai atau hanya teori saja, tapi pengelolaan satwa liar itu harus berdasarkan ilmu pengetahuan, juga itu adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai orang yang menggunakan sumber daya alam, sehingga pengolahan satwa liar ini dapat lestari dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Terima kasih kepada Ibu Reni Simonianisi sebagai dosen pengampu mata kuliah pengolahan satwa liar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.